Inilah detik-detik video rekaman CCTV setelah sebuah mobil terduga bandar narkoba melaju kencang usai menabrak Ibtu Lukas Marbun yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat di res area Tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Kaki kiri Ibtu Lukas terluka parah dan kini telah dirawat di Rumah Sakit Saint Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan kondisi Ibtu Lukas sudah mulai membaik setelah menjalani operasi. Dalam penyergapan bandar narkoba di res area Tol Palikaci itu, anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat berhasil menyita 35 kg sabu, berikut kendaraan yang digunakan para pelaku. Setelah sempat buron, satu dari dua orang bandar narkoba berhasil ditangkap aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku berinisial C berhasil ditangkap aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di daerah perbatasan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dini hari tadi. Hingga kini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi identitasnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sejumlah kasus yang ada di Indonesia ini, kasus hukum pasti memang mayoritas ini adalah mereka-mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika. Ya, benar. Tapi kalau kita lihat kasus mengenai bandar narkoba yang menabrak aparat kepolisian di lapangan ini, memang kasusnya adalah aparat tersebut sebenarnya dalam misi untuk menyamar atau dalam operasi pura-pura menjadi pembeli, tapi ternyata tampaknya ini bandar narkobanya tahu sehingga dia berusaha kabur dan menabrak aparat tersebut. Nah, itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One di sini Pak Thomas Sunario sebagai kriminolog saya di sini malam hari ini. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Saya juga sudah tersambung di sini dengan Pak Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam. Iya. Mungkin saya ke Pak Benny Mamoto terlebih dahulu. Pak Benny, ini kalau kita lihat dari kasus yang terjadi, aparat yang ditabrak ini kan sedang menyamar pura-pura jadi pembeli, tapi ternyata dilalah menjadi korban tabrak lari ya pastinya. Pak, ini bisa dilihat kasus bahwa untuk kasus bandar narkoba, kalau mungkin awam saya ini bandit kelas kakap juga ya, karena temuannya ini puluhan kilo sabu. Memang ketahuan dan nggak ketahuan ini apa ya Pak ya, susah juga kita pastikan karena mungkin pasti mereka bukan orang yang tidak pintar. Ini bagaimana Pak? Yang pertama tentunya saya ingin menjelaskan bahwa karena sulitnya mengungkap jaringan sindikat narkoba, maka undang-undang mengatur kewenangan khusus yang tidak dimiliki untuk penanganan kejahatan yang lain. Satu, itu undercover buy. Kita boleh menyamar seolah-olah membeli, kemudian sambil nanti menjajaki jaringannya. Ketika sekian kali transaksi, kemudian nanti ketahuan jaringannya, barulah kemudian nanti ditangkap bandarnya atau jaringan besarnya. Teknik ini diatur dalam undang-undang sehingga semuanya sesuai prosedur, ada surat perintah, kemudian selesai nyamar beli, bikin laporan dan sebagainya. Kewenangan kedua adalah kontrol delivery, penyerahan di bawah pengawasan. Jadi misalkan kurir ditangkap di bandara, ditanya kamu mau kirim kemana koper isi sabu ini? Oh, ke alamat ini atau ke tempat ini. Maka yang bersangkutan itu nanti dibuntuti. Apakah naik taksi, sopirnya kita dan sebagainya, sampai dengan ke alamat tujuan supaya tertangkap si penerima. Jadi setelah penerima tertangkap, maka akan terungkap si pemilik atau pengirim awal. Teknik inilah yang digunakan. Nah, ketika melaksanakan di lapangan, memang perlu kehati-hatian dan perlu kecermatan ketika kita undercover buy. Saya kebetulan dulu awal tugas di Jakarta Pusat, juga pernah di bagian serse, kerja saya suka nyamar. Jadi undercover buy itu saya sering sekali. Karena badan saya masih kurus, masih kelihatan anak-anak, sehingga dengan mudah menyamar. Baik. Berbeda dengan sekarang. Nah, inilah yang menjadi catatan penting buat saya adalah
Ketika kita undercover buy, kemudian si bandar atau jaringan ini juga mengonsumsi narkoba, ini sangat berbahaya. Karena orang yang mengonsumsi narkoba itu akan mengalami disorientasi ruang dan waktu, mengalami mispersepsi panca indera, rasa takut hilang, kemudian nekat, meskipun tahu itu aparat pun dia akan lawan. Karena tadi dalam kondisi tidak normal. Ya. Oleh sebab itu kalau mempelajari kasus ini menurut saya bisa jadi semata-mata si bandar ini nekat karena dianggap itu orang sipil biasa. Tetapi bisa juga dia tahu itu aparat. Tapi dia konsumsi narkoba. Oleh sebab itu kita tunggu nanti kalau ketangkep, diperiksa Baik. alasannya apa dia menabrak. Nah, mungkin saya sekarang ke Pak Thomas. Pak Ya. Thomas, kalau dari kasta bandit dalam ilmu kriminologi, ini bandar narkoba dikategorikan apa? Masyarakat taunya itu mereka lihai, nggak takut hukum, jadi mau nabrak, mau nusuk, mau nembak polisi, mereka berani-berani aja. Bagaimana, Pak? Nah, narkoba ini salah satu yang menjadi perhatian dunia juga ya, PBB, sebagai bagian dari organisasi kejahatan yang terorganisasi dan lintas negara, transnational crime. Ya. Kalau melihat apa yang ada di literatur organized crime, ya, transnasional, itu strukturnya yang di atas itu ada bos, ya, lalu underboss di bawah. Nah, di bawah bos ini, underboss ini letnan-letnan. Pakai seperti istilah tentara. Nah, letnan ini yang mengembangkan bagaimana untuk pengembangan narkoba dan penyebarannya dan juga merekrut pejabat-pejabat ya penegak hukum yang bisa dipakai untuk membantu mereka itu. Lalu juga mengembangkan bisnis yang legal, misalnya real estate, ya, bandar-bandar penerbangan dan kapal-kapal dan sebagainya yang legal, ya. Di samping itu yang tidak ilegal, misalnya perjudian, ya, prostitusi, peredaran uang dan narkoba. Jadi strukturnya ini sangat rinci dan teliti dan mereka juga didukung kalau perlu menghadapi ancaman itu dengan kekerasan. Itu jadi memang seperti dia juga seperti militer juga kalau kejepit dia bisa melakukan kekerasan bahkan membunuh. Oke, Ini. nanti mungkin sesaat lagi saya tanya kepada Pak Benny Mamoto, kalau operasi seperti ini kan pasti harusnya begitu rahasia ya, sangat dijaga kerahasiaannya. Kalau sampai terjadi peristiwa seperti ini, apakah ada indikasi bahwa operasi ini bocor? Biasanya kalau bocor ini dari mana, Pak? Apa jangan-jangan dari orang dalam? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Benny, kalau lihat dari tangkapan ini kan 35 kilo, ini bukan bandar kecil ya, bandar besar. Ada indikasi nggak sih Pak bahwa operasi ini bocor? Kok mereka bisa tahu ini petugas yang nyamar di lapangan? Nanti jawabannya setelah dia tertangkap, ditanya, dia baru nantinya akan menjelaskan. Tetapi kalau boleh kita mencoba menganalisa, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tahu, curiga bahwa itu aparat, kemudian dia nekat karena kondisi mengonsumsi narkoba. Yang kedua, mungkin dia pikir orang sipil biasa, sehingga kalau ditabrak ya sudah selesai. Nah, dalam konteks ini yang menurut saya perlu kita waspadai bersama adalah karena sampai saat ini program di Indonesia ini belum sesuai konsep UNODC. Konsep UNODC itu penanganan narkoba harus seimbang antara pemberantasan, menekan pasokan, dengan menekan permintaan. Permintaan ini dengan rehabilitasi. Pertanyaannya adalah berapa kemampuan merehabilitasi para penyalahguna narkoba yang jumlahnya jutaan. Ketika ini belum selesai, maka pasokan akan masuk terus. Dan ketika pemberantasan juga berjalan, maka berlaku hukum ekonomi. Harga akan naik. Sehingga yang diuntungkan adalah bandar. Oleh sebab itu menurut saya, marilah kita sama-sama menyikapi masalah narkoba ini dengan semangat bersama untuk bagaimana mengatasi. Di satu sisi pemberantasan oleh BNN dan Polri, di sisi lain untuk rehabilitasi ini di samping BNN ada Kemenkes, Kemensos, dan pemerintah daerah. Ketika ini berjalan bersama, saya yakin para bandar ini pelan-pelan akan gulung tikar. Tetapi kalau konsepnya masih belum
eh, sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh UNODC, saya melihat peluang untuk masuknya narkoba semakin banyak ini akan terjadi. Satu, Baik. kita tahu di Myanmar sudah ada produksi sabu. Kedua, produksi yang lain yang terkenal itu kalau sabu kualitas nomor 1 dari Iran. Tapi sekarang sudah estafet tidak start dari Iran untuk menuju Indonesia. Baik. Kemudian ekstasi dari China, kemudian juga dari Belanda, itu kualitas nomor 1 juga masuk. Baik. Nah, oleh sebab itu menurut saya menyikapi kasus ini, di satu sisi kita kita mengapresiasi atas prestasi oleh Polres Jakarta Pusat ini, dan kita memberikan simpati dan doa kepada Ibtu Lukas Marbun yang telah menjadi korban, mudah-mudahan segera sembuh. Tetapi diperlukan dukungan publik dan dukungan semua elemen untuk bisa menuntaskan masalah narkoba ini. Ya, penutup Pak Thomas, singkat, kalau untuk kondisi seperti ini, kasus seperti ini, bahwa ini organized crime, apa perlu aparat dibekali persenjataan yang cukup, personel lebih banyak untuk memberantas bandar besar seperti ini, Pak? Saya kira perlu kewaspadaan ya teman-teman di polisi itu, bahwa mereka juga hampir juga seperti polisi bisa menyerang itu ya satu. Dan tadi betul bahwa kita ini konsumen besar ya, dan dari temuan BNN kalau saya lihat sampai tahun 2020 itu produksi yang itu banyak itu di perumahan dan di apartemen-apartemen. Nah, itu mereka juga menjadi bandar-bandar. Dan saya kira betul bukan hanya polisi, tapi sekarang kan sudah masuk ke sekolah, ya, ke pesantren, bahkan saya kira juga sekolah-sekolah harus ada perhatian bagaimana mencegah ini di sekolahnya. Termasuk juga di dalam keluarga ya. Seringkali kan nggak ketahuan anak itu menjadi pecandu karena mereka punya rahasia-rahasia pembicaraan tentang narkoba. Betul. Itu. Jadi orang tua sering kali kecolongan. Anaknya kelihatan baik-baik, rajin di sekolah, tapi dia pengguna narkoba juga. Pak Thomas, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Benny Mamoto. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya Cici Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Tetap ingatkan untuk Anda patuh protokol kesehatan dan pastinya segera vaksin, dukung vaksinasi nasional. Selamat malam, sampai jumpa.